Maryam tadi menanyakan bahwa adakah nggak Yesus dan ibunya menyatakan sebagai Tuhan lainnya selain Allah. Itu sekutu antara Tuhan dengan Tuhan ya, bukan Tuhan dengan hamba. Paham ya bedanya? Jadi ngaji itu yang benar tanpa ragi. Saya nggak Anda ngerti. Islam tuh nggak ada begitu nggak ada. Tuhan itu satu, dia nggak punya sekutu. Beda dengan manusia yang punya sekutu. Ya, dalam artian tidak ada Tuhan yang lain, hanya Allah saja, guys. Makanya Yesus katakan ya, kenapa kau katakan baik? Tidak baik tidak Allah saja. Berarti kan Yesus bukan sekutu Allah. Karena Allah baik, Yesus tidak. Bagaimana bisa orang bersekutu kalau nggak baik? Kalau beda, Allah baik, Yesus nggak baik itu. Berarti Yesus bukan Tuhan lain selain Allah, bukan. Karena Yesus nggak baik, Allah baik. Bahkan Yesus berkata dengan jelas di dalam Matius 12 ayat 30 dan Lukas 11 ayat 23, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Nah, ini Yesus equal dengan umatnya. Yesus kan nabi utusan. Dia masih equal sama manusia. Nah, makanya Yesus ajarkan ya, persekutuan antara Yesus dengan umatnya. Tapi bukan persekutuan Yesus dengan Allah, bukan. Maka Yesus katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ya kan? Sama kayak Nabi Muhammad juga begitu. Siapa nggak bersama Nabi Muhammad berarti melawan Nabi Muhammad. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia bercerai-beraikan. Berarti orang-orang yang tidak bersama Yesus dikatakan melawan Yesus, guys. Gitu. Karena masih equal gitu. Kan ada sekutunya. Tuhan tidak punya sekutu. Karena Tuhan cuma satu. Yesus dia manusia. Dia punya manusia lainnya yang equal gitu. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi, jika kamu bukan sekutu Yesus, kamu... Nah, ini adalah waktu itu. Ini waktu itu. Waktu Yesus ada. Coba. Waktu Yesus belum ada kan Musa diutus. Ya. Ketika Yesus belum ada, apakah orang bersekutu dengan Yesus? Tidak. Orang bersekutu dengan Yesus hanya ketika Yesus diutus. Sebelum Yesus diutus siapa yang ada? Musa. Orang bersekutu dengan siapa? Dengan Musa. Orang-orang pada waktu Musa bersekutu dengan Musa. Orang-orang pada waktu Ibrahim bersekutu dengan Ibrahim. Orang-orang pada zaman Yesus bersekutu dengan Yesus. Paham ya? Jadi bersekutu ketika orangnya ada gitu. Ada nggak orang zaman Musa bersekutu dengan Yesus? Enggak, Yesusnya belum ada, gimana mau bersekutu gitu. Paham logika berpikirnya ya? Mana teratur deh, orang-orang zaman dahulu, zaman Ibrahim itu udah ada bersekutu dengan Yesus. Enggak ada, guys, karena belum diciptakan, belum dilahirkan gitu kan. Nah, ini sekali lagi guys ya. Dan ingat Yesus katakan ya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nah, dia akan menyampaikan apa yang didengarnya. Dia akan memberikan atau akan datang gitu. Aku belum dapat mengatakan kepada kalian seluruhnya, tapi aku minta pada Bapa-Ku seorang penolong yang lain. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya. Berarti dia punya telinga dan punya mulut untuk mengatakan dan untuk mendengar. Itu Nabi Muhammad, guys. Seorang penolong yang lain itu Nabi Muhammad. Yesus adalah seorang penolong atau Mesias. Dia akan minta seorang penolong lain alias Mesias yang lain. Itulah Allah itu, guys. Paham ya? Nah, kita ikut Mesias yang lain itu, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Jadi sekali lagi guys ya, tiap-tiap umat tuh ada nabinya. Zaman Yesus ya Yesus nabi utusannya. Zaman Musa ya Musa. Zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad gitu. Ya kan? Kecuali kalau Yesus tuh ada dari awal sampai akhir. Ya zaman Musa dari Yesus. Orang nggak bersekutu dengan Musa, orang bersekutu sama Yesus. Tapi faktanya orang bersekutu dengan siapa? Dengan Musa. Ketika Musa dikejar oleh Firaun, orang tuh bersekutu dengan siapa? Dengan Musa, guys, melawan Firaun. Orang nggak bersekutu dengan Yesus, karena Yesus belum ada. Paham ya? Ini ayat berlaku pada waktu itu, bukan berlaku pada sebelumnya, yaitu zaman Musa dan Ibrahim dan sebelumnya, juga nggak berlaku setelah Yesus nggak ada. Yang sekarang berlaku adalah penolong itu adalah Nabi Muhammad namanya, penolong yang lain itu yang dimasukkan oleh Yesus. Adalah musuhnya. Dan dikatakan di dalam Ulangan 1 ayat 30, penguasa dewa kamu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan. Nah, ingat ya. Nih. Apa ya? Berperang untukmu adalah membantu. Ya, membantu. Jadi misalnya Musa itu ketika dia dikejar Firaun, ya.
Allah itu membuat Laut Merah itu terbuka. Ketika Firaun masuk, Allah tenggelamkan. Ya. Jadi itu bukan Allah berperang, Allah bantu Musa. Ya. Maksudnya Allah berperang untukmu adalah Allah bantu kamu gitu. Bukan Allah yang berperang. Karena buktinya memang nggak equal. Coba equal nggak? Ya, coba namakan ya. Musa nggak mampu melawan Firaun, maka Musa kabur. Dikejar-kejar Firaun. Nggak equal dong. Firaun lebih kuat dong. Lebih kuat lagi dari Firaun siapa? Allah guys. Allah lebih kuat daripada Firaun. Allah kasih Musa lewat laut mati itu. Allah buka laut mati, Musa lewat. Firaun masuk, ditenggelamkan oleh Allah. Ditutup lagi Laut Merah. Jadi lagi kembali Laut Merah gitu. Itu kan nggak equal, nggak adil guys. Itu buktinya kalau Tuhan bukan tandingan manusia. Kita nggak tandingan Tuhan. Makanya kalau Anda mencoba-coba lawan Tuhan, itulah Anda akan menimpa yang seperti Firaun itu guys. Itu kalau Tuhan sudah ikut berperang, ya kan? Dan ingat, ya, Tuhan hanya membantu di saat-saat tertentu. Jadi Tuhan itu nggak bantu terus menerus. Karena kalau Tuhan melakukan itu bantu terus menerus ya, tidak akan ada orang-orang berperang guys. Coba Anda bayangkan ya, kalau semua orang itu ya dibantu terus, ya. Coba kisah mana lagi? Daud berperang nggak lawan Jalut? Ada nggak Tuhan bantu? Nggak bantu. Daud atau David itu berperang dengan Jalut, nggak dibantu sama Tuhan guys. Itu Daud mengalahkan Jalut dengan katapel itu guys. Itu Tuhan nggak bantu. Jadi nggak semua kondisi Tuhan bantu seperti Musa, nggak semuanya, ya, nggak semuanya. Contoh kayak anggap meyakini mungkin ada yang meyakini perang salib itu benar gitu. Nah, ada nggak Tuhan bantu orang-orang pelaku perang salib? Nggak ada. Kayak Nabi Muhammad berperang, ada nggak dibantu Tuhan? Sebagian dibantu, sebagian tidak. Contohnya kayak Tuhan menurunkan malaikat membantu, itu Tuhan menurunkan malaikat membantu. Jadi maksudnya Tuhan berperang itu adalah Tuhan membantu, bukan Tuhan yang turun gitu guys, bukan. Ya, dialah yang akan berperang untukmu, ya. Bukan dia turun di belakang perang, tapi dia punya instrumen-instrumen kayak laut mati. Dia punya laut mati itu ciptaannya. Itu laut mati lah tentaranya Allah. Dia perintahkan, hai laut mati, Musa lewat, buka dirimu. Musa lewat, aman. Firaun lewat, tutup, kata Allah, tutup, mati Firaun dalam. Jadi itu maksudnya berperang itu. Jadi Allah tuh bukan kayak manusia turun berperang itu. Enggak, itu maksudnya campur tangan maksudnya guys. Paham ya? Campur tangan itu berperang. Contoh gini lah, kayak raja. Ya. Misalnya ada raja sama panglima. Ya. Raja kebijakannya, kalau raja kayak gini kan, panglima bilang gini kan, raja perintah lapor, saya mau perang, kita perang dengan itu yuk. Apa jawab raja? Kamu aja dia perang sendirian, saya nggak ikut-ikutan. Berarti raja nggak setuju dengan pada panglima perang untuk perang lawan itu, nggak setuju raja nggak ikutan. Seorang panglima deh mau perang enggak, raja nggak ikutan gitu. Tapi kalau dikatakan aku turut berperang bersama panglima, berarti raja mendukung panglima itu. Apakah raja turun berperang? Enggak, dia ikut berperang, artinya dia mendukung, ya. Dengan cara apa ikut berperang? Dia perintahkan panglima yang lain, panglima bantu ya panglima ini. Itu maksudnya dengan raja ikut berperang. Ini bukan raja yang turun kapal guys. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, karena nggak equal gitu. Coba kalau Tuhan turun berperang ya itu, dia nggak perlu turunnya udah begitu guys. Belum turun Tuhan lagi, ya dia cuma memerintahkan saja, laut mati, tenggelamkan Firaun guys. Belum turun lagi dia, baru perintah aja baru. Jadi sekali lagi guys ya, harus paham ada itu guys. Maksud ayat ini gitu. Jadi bukan Allah yang turun ke ini, karena faktanya yang membunuh Firaun itu adalah bukan Allah secara langsung, ya. Ingat ya, yang membunuh itu bukan Allah secara langsung, tapi melalui perantaraan ciptaannya, yaitu laut mati. Allah membunuh Firaun melalui perantaranya ciptaannya, karena Allah punya ciptaan gitu, ya kan? Dia tinggal perintahkan ciptaannya, laut mati, gulung Firaun guys. Ya Allah nggak perlu turun. Jadi jangan samakan Allah dengan manusia deh. Cukup Yesus saja yang ada Tuhan kan. Jadi Yesus turun ke dunia gitu, ya kan? Tapi Allah tidak, ya kan? Itulah makanya biasanya orang-orang yang menyamakan Allah dengan manusia titik ya guys, kacau. Dia pikir itu udah error ya. Matamu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab penguasa dewa kamu, dialah yang berperang untukmu.
Ulangan 20 ayat 4. Sebab penguasa dewatamu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi, Dipaham ya, itu maksudnya bukan Tuhan yang langsung turun berperang, tapi dia membantu. Ya, kita lihat contohnya. Ya, lihat, pernah nggak ada lihat Tuhan langsung turun berperang? Nggak pernah, guys. Yang ada dalam sejarah itu adalah kayak kisah Sodom Gomora. Tuhan memerintahkan penciptaannya yaitu bumi untuk membalikkan dirinya untuk menghantam Sodom Gomora. Orang-orang masih di Gunung Vesuvius. Tuhan perintahkan Gunung Vesuvius untuk meletus dan mengubur orang-orang itu. Orang yang apa lagi, yang ya kayak Musa, Allah perintahkan laut mati untuk menenggelamkan Firaun gitu. Itu sejarahnya, lihat dulu gitu. Apakah Tuhan turun perang? Tidak, guys. Makanya harus sinkron dengan sejarah gitu. Tidak ada sejarah Tuhan turun perang itu nggak ada. Yang ada Tuhan menurunkan bantuannya dalam bentuk laut merah yang menenggelamkan Firaun, banjir besar yang menenggelamkan manusia, yang menenggelamkan hanya Nuh beserta Batra dan sebagainya, guys. kita bisa melihat sebuah kontras yang sangat jelas. Dewanya umat Kristen berperang untuk umat Kristen, sedangkan umat Muslim berperang untuk dewanya umat Muslim. Nah, ingat ya. Nih, kalau dalam Kristen bukan hanya Tuhan berperang untuk umat, tapi juga Tuhan mati untuk umat. Paham ya? Karena mereka menyamakan Tuhan dengan manusia, guys. Paham nggak? Padahal maksudnya Tuhan berperang untuk umat itu adalah membantu. Ya, dengan mati tadi. Bukan dia langsung turun, bukan. Karena dia belum turun aja udah nggak equal gitu. Bagaimana cara Firaun melawan laut mati coba? Itu baru ciptaan loh, guys. Belum yang menciptakannya gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi itu bukan Tuhan berperang untuk umat langsung, tapi melalui, dan itu pun nggak semua ya, nggak semuanya. Banyak peperangan lain kayak kita berperang melawan penjajah, itu nggak ada Tuhan ngasih bantuan sepenuhnya. Mungkin dia masih bantuan dengan contoh kayak Jenderal Sudirman itu ya, itu mau ditangkap Belanda nggak berhasil, guys. Padahal Belanda itu sudah Jenderal Sudirman itu sudah terkepung itu, tapi yang kuasa Allah Sudirman lolos. Juga kayak Jenderal Nasution ketika mau dia bisi PKI, selamat Nasution kan. Nah itu pertolongan Allah, guys. Jadi Allah nggak turun langsung, tapi dia dengan kuasanya dia menolong orang-orang itu, guys. Gitu. Muslim. Status umat Kristen adalah sekutu bagi dewanya umat Kristen, sedangkan status umat Muslim dengan... Nah, ini logis, guys ya. Kalau umat bukan sekutu Tuhan, logis. Karena Tuhan tuh satu, gitu. Kalau umat adalah sekutu Tuhan, berarti umat ini sama dengan Tuhan gitu. Kok Tuhan tuh? Karena gini, ya logikanya adalah yang sebelah kanan benar, yaitu yang merah ini ya. Yang Islam tuh benar kenapa? Tuhan nggak punya lawan, sehingga kalau Tuhan turun nggak equal. Kita menolak Tuhan turun, nggak equal. Orang bertanding itu harus equal, ya. Tinju 50 kilo dengan 50 kilo, masa 50 lawan 80 kilo? Ya equal, apalagi manusia lawan Tuhan itu kan. Nah, cuma ada kondisi tertentu Tuhan membantu manusia, kayak kisah Firaun gitu. Nah, kita bukan sekutu Tuhan, bukan. Karena Tuhan nggak perlu sekutu, ingat ya. Tuhan nggak perlu sekutu. Kenapa mereka menjadi sekutu? Berarti dia butuh sekutu dia gitu kan. Kalau dia kuat nggak perlu sekutu, guys. Orang kuat nggak perlu sekutu, ya ingat itu. Orang mencari sekutu kata tandanya dia nggak kuat, maka dia butuh sekutu. Sekutu adalah nolong gitu. Tuhan bukan, makanya Tuhan dalam Kristen nggak logis konsepnya. Kalau dikatakan butuh sekutu, punya sekutu, Tuhan itu nggak butuh apapun, nggak butuh siapapun, guys. Dia berdiri sendiri, Maha Kuasa, Esa. Kita bukan sekutu Tuhan, ya kita hanyalah ciptaan. Paham ya? Jadi sekali lagi ya, ini adalah tidak logis kalau dikatakan Tuhan punya sekutu, ya kan? Dan kita berperang untuk Tuhan adalah untuk bukti kalau kita tuh patuh pada Tuhan. Tuhan ngasih background nih, ya nih, misalnya ini ayat Tuhan ya, misalnya ada Tuhan ngasih rule, kamu harus begini, hindari ini. Nah, dia tinggal nonton tuh, mana orang-orang ya yang ikut saya. Oh ternyata orang ini ya begini, berarti dia ikut saya. Ini orang ini begini, begitu, berarti dia bukan ikut saya. Nah, karena orang ini mengganggu terus orang-orang yang begini, yang ikut Tuhan, orang yang nggak ikut Tuhan yang mengganggu terus,
Tuhan ngapain? Apakah langsung turun menghajar orangnya? Kalah mereka guys, nggak equal dong. Nggak ada lagi yang berani nanti gitu. Kan? Cukup sekalinya aja gitu. Atau kalau berani lagi langsung Tuhan turun. Jadi ini orang nganggur gitu. Jadi nggak akan ada orang. Jadi Anda kalau itu terjadi ya guys ya, kalau begitu caranya, nggak akan ada orang-orang berperang, nggak ada, karena Tuhan langsung turun gitu. Coba berapa banyak penderitaan dunia ini disebabkan oleh perang ya. Kayak banyak kisah ya, kayak orang Palestina, Rohingya itu kan dibantai itu. Apalagi penjajahan Indonesia, coba kan orang-orang Muslim nih guys. Penjajahan suku Indian di Amerika oleh Gospel Glory-nya Spanyol. Itu kan orang-orang terzolimi gitu. Apakah Tuhan turun? Habis itu Belanda juga suka Tuhan turun gitu. Kan? Tapi tidak. Karena kalau Tuhan turun, Anda tidak akan menemukan yang namanya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tukumar, tidak ada guys. Daud melawan Jalut, kalau Tuhan turun nggak ada. Anda baca di kitab tuh sejarah Jalut lawan Tolut nggak ada. Lawan Musa lawan Firaun nggak ada. Ingat, Allah baru turun bantu Firaun itu dari terakhir. Ya. Sebelumnya Allah bantu nggak? Allah nggak bantu sebenarnya guys. Belum bantu total gitu. Buktinya apa? Buktinya Allah bantu dalam hal lain. Misalnya kayak Allah selamatkan Musa ya ketika Musa mau dibunuh gitu kan. Anak-anak kecil waktu itu kan mau dibunuh semua. Allah selamatkan dengan Nabi Musa itu dibuang, dihanyutkan di sungai atau di laut itu. Diambil dipelihara oleh wanita lain yang jadi ibu asuhnya itu. Tapi tetap Nabi Musa itu bukan Nabi Musa ya, kayak Nabi Ibrahim yang mau dibakar masuk api itu guys. Ya kan? Nah, apakah Allah tolong? Allah tolong, tapi di terakhir. Apakah dari awal Allah tolong? Enggak. Allah uji Nabi Ibrahim. Apakah dia tuh beriman atau tidak? Kalau Allah tolong dari awal dia udah nolong dia. Ya, kalau semuanya begitu tidak akan ada. Kalau semuanya Allah itu langsung turun, ya bantu manusia dari awal, tidak akan menemukan di dunia ada peperangan. Karena begitu ada orang buat salah langsung Allah turun gitu. Tidak equal guys. Ini melebihi hukum. Paham ya? Kita mengenal dari kitab dikatakan janganlah merasa kasih padanya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa gitu. Berarti kalau itu, jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu perintah buat manusia, pada manusia lainnya. Kalau kamu dihilangkan nyawamu, ganti nyawa gitu. Jadi perintah itu untuk manusia, ya kan? Jadi kalau Tuhan langsung turun, dia ngapain dia nulis itu coba? Jangan merasa kasih padanya, yang berlaku adalah mata ganti mata. Ngapain? Uang langsung Tuhan mengganti mata Anda kok. Langsung mengganti nyawa Anda gitu kan. Dengan membunuh orang yang membunuh Anda gitu. Ini sekali lagi ya, harus paham ini logikanya. Dewanya tidak jelas antara musuh atau bukan musuh. Yang pasti, ingat ya, ketika dikatakan bukan sekutu, berarti tidak equal. Ya, kita bukan sekutu Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Gak mungkin ciptaan bersekutu dengan pencipta, karena nggak equal. Ciptaan butuh partner, butuh sekutu. Pencipta nggak butuh, ya kan? Kita butuh sekutu guys. Pencipta nggak butuh. Coba, untuk apa pencipta bersekutu? Untuk apa? Dia bisa sendiri kok. Kita untuk apa bersekutu? Karena kita butuh bantuan. Manusia terlalu minta tolong, berdoa terus setiap hari, minta rezeki, minta ini semua. Tuhan apa minta itu? Enggak. Makanya nggak logis kalau dikatakan Tuhan bersekutu. Manusia bersekutu, tapi Tuhan tidak bersekutu, guys. Kemungkinan besar bukan sekutu, karena dewa Allah tidak punya sekutu. Begini guys, Tuhan itu bukan hanya ada satu. Ada Tuhan yang bernama Allah, dewa dari Arab yang punya banyak musuh, tidak punya sekutu. Ingat ya, ini bukan dewa Arab. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Anda baca Quran baik-baik, ngaji. Allah adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, ya Tuhannya Mekah juga, Tuhannya Israel. Tuhannya semesta alam, guys. Tuhannya gunung-gunung, Tuhannya langit. Anda baca Quran yang benar deh, ngaji. Jadi Tuhan itu, Allah itu bukan Tuhannya orang Mekah saja, bukannya Tuhan Mekah saja. Tuhan semesta alam. Anda baca Quran. Ya. Jadi Tuhan itu satu, yaitu Allah yang Tuhan semesta alam.
ya. Tuhan atas seluruh semesta ini, guys. Dia memandang manusia sebagai musuh, bukan sekutu. Nah, ingat ya, manusia ya itu nggak semua manusia yang memusuhi Allah gitu. Ya, orang-orang yang memusuhi Allah ya, Anda berani musuhi Allah, guys. Ya Allah musuhi balik gitu. Tapi ingat, hanya memusuhi dia ya, yang nggak musuhi dia tidak. Gitu. Nah, ya kalau Allah nggak punya sekutu, itu karena dia bukan manusia yang butuh sekutu. Dia Tuhan, nggak butuh sekutu. Ya kalau yang tadi ya, saya boleh balik lagi deh, guys. Ya. Jadi apa ya saya katakan tadi ya, yang sekutu ini. Jadi Tuhan memandang manusia itu ada yang baik dan buruk. Yang baik adalah yang tidak memusuhinya, tapi menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi ada yang memusuhinya dengan tidak melakukan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Itu musuh yang memusuhi Allah gitu. Jadi Allah tuh memandang manusia sesuai dengan manusia tuh memandang Allah gitu, guys. Kalau Anda pandang Allah sebagai musuh, berani sekali Anda memusuhi Allah gitu. Ya Allah musuhi balik gitu. Karena Allah itu adalah yang maha kuasa. Dia bukan seperti orang yang manusia yang tidak mampu buat apa-apa. Ada orang dimusuhi, tapi dia nggak mampu buat apa-apa, ya dia tidak berani musuhi balik gitu. Paham ya? Ada orang-orang kayak gitu, guys. Ada orang-orang kayak dibully nih, ya, dibully terus. Orang ini memusuhi jelas-jelas tuh karena membuli kan. Orang yang bully itu berani nggak musuh itu? Nggak berani, karena dia takut, guys. Kalau Tuhan tidak takut, dia maha kuasa gitu. Jadi apa? Ini adalah soal equal dengan tidak equal. Itu kuncinya, guys. Dan dia meminta manusia yang bukan sekutunya itu untuk membunuh manusia lain. Nah, ingat ya, tidak ada perintah membunuh dalam Quran. Yang ada perangi, karena mereka memerangi. Orang yang memerangi kita, perintah Allah jelas, perangi balik gitu. Perangilah orang-orang yang memerangi, bukan memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita. Gitu. Ya kan? Jadi wajar kalau Allah memerintahkan itu. Karena kita ciptaannya gitu. Ciptaannya bisa apa sih? Nama kita ciptaannya ya hak yang menciptakan dong. Anda buat robot nih. Robot itu ciptaan Anda. Ya hak Anda untuk memerintahkan robot itu. Dalam program dia untuk lari, untuk ini itu. Ya Anda yang punya kuasa, sama kayak Tuhan yang ciptakan kita ciptaannya, dia punya kuasa untuk memerintahkan kita apa saja. Ya kan untuk berperang, untuk sholat, untuk kalau Kristen untuk gereja atau apapun itu, untuk sedekah. Itu Tuhan perintahkan. Suka-suka dia Tuhannya kok gitu. Dan ada Tuhan lain yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang mengundang kita untuk menjadi sekutunya. Nah, kenapa? Karena ya equal, guys. Yesus equal. Ya setara dengan kita. Makanya bisa bersekutu. Paham ya? Kita juga bersekutu dengan Muhammad loh. Kita bersekutu dengan Muhammad, kita bersekutu dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka adalah manusia gitu. Maka nggak heran kalau kita bersekutu dengan Yesus, nggak heran. Orang nggak heran, guys. Kok Anda bersekutu dengan Yesus? Sama-sama ciptaan kok. Sama-sama lemah kok. Tapi Anda bersekutu dengan Tuhan. Mana bisa, bro? Dia Tuhan. Tuhan itu nggak butuh apa-apa. Ya kan? Makanya Yesus butuh. Kenapa Yesus bersekutu dengan kita? Yesus butuh kita. Tuhan nggak butuh kita. Maka Tuhan nggak bersekutu sama kita, guys. Makanya Allah tuh nggak bersekutu dengan siapapun. Karena dia Tuhan sendiri. Dia Esa sendiri, guys. Dia nggak butuh kita. Yesus butuh kita. Maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga di depan pintu gerbang Getsemani, karena dia butuh murid-muridnya. Jadi murid-muridnya waktu itu adalah bersekutu dengan Yesus. Murid-muridku kan di sini ya berjaga-jaga. Ada nggak uang untuk beli pedang? Nggak ada kata mereka. Jualah jubahmu beli pedang. Muridnya pergi beli pedang 2. Ya, jaga-jaga di depan pintu. Itu artinya Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus nggak mampu melawan orang Romawi itu sendirian, orang Yahudi sendirian. Ternyata Yesus salah prediksi. Dikiranya orang Yahudi datang sendirian. Rupanya mereka bawa tentara Romawi. Dilihatnya ini nggak terlawan oleh murid yang pegang pedang 2 ini. Akhirnya dipintakannya daripada berabe, daripada muridnya mati konyol, jatuhkan pedang kalian kata Yesus. Makanya selamat gitu kan. Yesus dibawa gitu. Itu versi Kristen ya. Jadi sekali lagi ya, Yesus bersekutu dengan kita wajar karena dia manusia biasa, butuh bantuan kita. Allah nggak mungkin bersekutu dengan siapapun itu. Dia Tuhan, guys. Itulah beda Tuhan Islam dengan Tuhan Kristen. Tuhan Islam itu maha kuasa, nggak butuh sekutu, nggak punya sekutu. Tuhan Kristen nggak maha kuasa, dia butuh sekutu. Paham ya? Ya, dia bersekutu dengan kita untuk melawan musuh-musuhnya.
bersekutu dengan kita deh guys. Dalam artian apa ya, dia butuh kita. Ingat, Allah memerintahkan kita untuk berperang tuh bukan berarti dia butuh kita, enggak. Dia hanya menguji kita, bela dia enggak gitu. Dia nggak perlu dibela, cuman melihat gitu. Oke, tadi misalnya ada guru silat mau menghadapi perampok, dia mampu, tapi dia pengen lihat muridnya patuh nggak dengan gurunya. Gurunya ngasih ajaran kan, kalau kamu nampak perampok ya, pembegal, kamu harus hadapi ya, lawan, jangan kamu temani. Dia mau lihat nih gurunya, bukan dia nggak mampu, dia mampu menghadapi perampok itu, tapi dia pengen lihat muridnya, maka dia diam saja dan menunggu muridnya beraksi. Bukan dia orang lihat kan, guru nggak mampu ya, bukan nggak mampu, anda yang nggak cerdas melihatnya. Gurunya pengen lihat muridnya nih didikannya masuk apa enggak gitu guys. Dan menyuruh kita untuk mengasihi manusia lain yang memusuhi kita. Tuhan yang ini akan membela dan berperang untuk kita karena kita adalah sekutunya. Oleh karena itu, dia turun ke dunia dan bangkit dari kematian. Ini bukan Tuhan guys ya, bukan. Tuhan tidak ada yang bangkit dari kematian. Jangan lagi bangkit dari kematian, mati aja nggak mungkin Tuhan bisa mati gitu. Paham ya logika berpikirnya gitu. Makanya Tuhan itu nggak mungkin punya sekutu karena dia maha kuasa, dia nggak butuh kita. Dia cukup bantu kayak Musa itu di Laut Merah ya kan, dibantu pakai Laut Merah gitu, bantu pakai tongkat Musa di ular gitu. Tidak perlu dia turun ke dunia guys, nggak perlu gitu, karena nggak equal. Kalau Tuhan turun ke dunia nggak equal. Coba kalau Tuhan turun ke dunia, itu udah habis guys orang bangsa Israel itu. Kan dia langsung turun gitu kan. Jadi lagi guys ya, nggak logis kalau Tuhan turun ke dunia, karena tidak equal gitu. Apalagi dia pakai cara bangkit dari kematian. Jangan lagi bangkit dari kematian, Tuhan mati aja nggak, kita nggak percaya. Jangan Tuhan mati, Tuhan luka aja atau Tuhan tegoles aja gitu. Jangan tuh guys, Tuhan tersentuh aja kita nggak percaya. Coba ada orang bandingin itu Tuhan, nggak percaya kita guys. Kok gampang kali Tuhan disentuh gitu. Ada orang yang nggak pernah tersentuh. Ini ada Tuhan bisa tersentuh. Ini nggak berarti orang ini lebih hebat daripada Tuhan gitu. Ada orang yang nggak tersentuh, tapi ada Tuhan yang tersentuh. Bukan tersentuh, tapi dibully lagi, dilempari batu. Berarti logikanya orang ini lebih hebat daripada Tuhan itu. Wajar nggak ada Tuhan kan? Suatu yang tidak lebih hebat dari orang ini. Orang ini